Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pengembangan dan desain sistem informasi akuntansi. Baiklah, adapun subpokok yang akan dibahas seperti pengendalian preventif, pengendalian detektif, pengendalian korektif, menjaga kerahasiaan, privasi, dan enkripsi. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 yaitu saya sendiri Irwansyah, Gompitasari, Chandrigo Manurung, Muhammad Faisal, Harmin Haris, dan Muhammad Fadel. Baiklah, kita langsung saja untuk pengendalian keamanan informasi. Dalam kegiatan pengendalian keamanan informasi, terdapat 3 tipe pengendalian. Yang pertama, pengendalian preventif, yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan dari suatu proses bisnis. Atau dengan kata lain, pengendalian yang dilakukan sebelum masalahnya timbul. Contohnya seperti dibuatnya standar profesional prosedur untuk kegiatan entitas, dibuatnya pemisahan fungsi dalam suatu entitas, dan dibuatnya rentang otorisasi dalam suatu entitas. Selanjutnya, pengendalian detektif, yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan dalam rangka mencari atau mendeteksi adanya suatu permasalahan dan mencari akar permasalahan tersebut. Dengan kata lain, pengendalian yang dilakukan di mana telah terdapat suatu permasalahan. Adapun contoh pengendalian detektif seperti dilakukannya rekonsiliasi kas, dilaksanakannya audit secara periodik. Adapun kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan korektif, yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi jika terdapat suatu permasalahan yang menyebabkan risiko tidak tercapainya tujuan organisasi. Adapun contohnya seperti dilakukannya perbaikan suatu sistem informasi atas kesalahan data yang disebabkan adanya error dalam sistem informasi suatu entitas. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada saudara Wanca. Sekarang saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Di sini ada pengendalian kerahasiaan dan privasi, yaitu yang pertama, menjaga kerahasiaan. Dalam menjaga kerahasiaan ada 4 hal dasar yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasi informasi untuk dilindungi. Mungkin ini terdengar mudah, tetapi mengusahakan persediaan yang lengkap dari setiap sistem digital dan kertas informasi sama-sama memakan waktu serta biaya karena melibatkan pemeriksaan yang lebih cermat daripada isi sistem keuangan organisasi. Yang kedua yaitu ada melindungi kerahasiaan dengan enkripsi. Pengenkripsian data klien yang disimpan pada portal memberikan sebuah lapisan perlindungan untuk tindakan pengaksesan yang tak terotorisasi terhadap portal. Kemudian ada lagi mengendalikan akses terhadap informasi sensitif. Perangkat lunak informasi right management atau manajemen hak informasi memberikan tambahan lapisan perlindungan terhadap informasi yang disimpan dengan format digital. Dan yang terakhir ada pelatihan. Pelatihan di sini adalah pengendalian yang paling penting untuk melindungi kerahasiaan, karena para pegawai perlu mengetahui jenis informasi mana yang dapat dibagikan dengan orang luar dan jenis informasi mana yang memang harus dilindungi. Kemudian pada pengendalian kerahasiaan dan privasi ada privasi itu sendiri, di mana privasi itu sendiri terdiri dari 3 pokok lagi, yaitu pengendalian privasi, permasalahan privasi, dan pencurian identitas. Nah, di sini untuk permasalahan privasi itu sendiri biasanya yang paling sering muncul yaitu spam, di mana spam adalah email yang tak diinginkan yang mengandung baik periklanan maupun konten serangan.
Setelah itu untuk pencurian identitas ya seperti yang kita sudah ketahui bahwa ada banyak penggunaan informasi tidak sah, informasi pribadi dari perusahaan atau pribadi dari seseorang yang dicuri kemudian diperuntukkan untuk keuntungan pelaku. Nah, yang ketiga di sini ada enkripsi. Enkripsi adalah sebuah pengendalian preventif yang dapat digunakan untuk melindungi baik kerahasiaan maupun privasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan enkripsi, yaitu yang pertama panjang kunci, algoritma enkripsi, dan kebijakan untuk mengelola kunci-kunci kriptografi. Adapun jenis-jenis sistem enkripsi itu sendiri ada dua, yaitu sistem enkripsi simetris, yaitu sistem enkripsi yang menggunakan kunci sama untuk mengenkripsi dan mendeskripsi. Dan yang kedua, sistem enkripsi asimetris, yaitu sistem enkripsi yang menggunakan dua kunci, satu publik, lainnya privat. Keduanya dapat mengenkripsi, tetapi hanya kunci pencocokan lainnya yang dapat mendeskripsi. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf.